Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Urmulatu Sifana, NIM 221100030051. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, lahirnya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti dan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Yang kedua, perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah. Satu, beberapa gerakan politik yang mendorong pemerintah dan mengganggu stabilitas muncul di mana-mana. Baik gerakan liter Bani Abbasiyah sendiri maupun dari luar. Namun, semuanya dapat diatasi dengan keberhasilan penguasaan Bani Abbasiyah mengatasi gejolak dalam negeri ini. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Para khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. Kehidupan khalifah-khalifah ini ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Kecenderungan bermewah-mewahan. Yang ketiga, perkembangan sains. Perkembangan sains dalam Islam mencapai puncak keemasannya pada masa Daulah Abbasiyah. Sesuai dengan watak sosialnya, bahwa sains akan berkembang jika ada sikap keterbukaan, inklusif, akomodatif, selektif, dan kreatif. Artinya, Islam terbuka dan budaya peradaban dari luar, tetapi juga selektif, hanya menerima sesuatu yang tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, serta bersikap kreatif dan mengakulturasi segala sesuatu yang berasal dari luar Islam agar selaras dan harmonis dengan jati diri Islam sebagai agama keselamatan untuk umat manusia di muka bumi. Yang keempat, lembaga pendidikan madrasah. Pendidikan Islam secara kelembagaan tampak dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Di samping lembaga yang bersifat umum seperti masjid, terdapat lembaga-lembaga yang mencerminkan kekhasan orientasinya. Secara umum, pada abad keempat Hijriah dikenal beberapa pendidikan atau madrasah al-tarbiyah Islam. Yang kelima, masa kekuasaan dinasti Buwai. Mereka mulai karirnya sebagai tentara biasa di dalam dan mengabdi pada Bani Samaniyah. Lalu mereka bergabung dengan bala tentara pemimpin Mardawij ibnu Zayyar. Awal dinasti Buwai muncul dalam pentas kekuasaan adalah ketika salah seorang dari mereka, Ali ibnu Buwai, diangkat sebagai gubernur wilayah Al-Kharaj, sebuah wilayah di barat daya Hamdad. Pada tahun 332 atau 943, Mardawij terbunuh. Ali atau saudara tertua pun sudah berkuasa di Isfahan. Yang keenam, masa kekuasaan dinasti Saljuk. Bani Saljuk adalah dinasti Islam yang pertama yang memperoleh kekuasaan permanen di Kekaisaran Romawi. Mereka menempati dataran tinggi Asia. Kecil kemungkinan menjadi bagian dari wilayah negara Islam dan sekaligus meletakkan basis bagi penyebar bangsa Turki di Asia Kecil. Saudara sepupu Al-Arslan, Sulaiman bin Qutulmisi, memegang kekuasaan di wilayah baru itu dan mendirikan Kesultanan Saljuk pada 1077. Nikia adalah kota pertama yang dijadikan ibu kota di wilayah itu, dan dari sana di kemudian hari Kilich Irslan, satu anak dan pengganti Sulaiman, diserang oleh gabungan tentara salib yang pertama. Yang ketujuh, dinasti Fatimiyah atau sebuah model negara Islamiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi.
dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Yang kedelapan, dinasti Mamluk atau sumbangannya terhadap dunia Islam. Kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Seorang Mamluk berasal dari ibu atau bapak yang merdeka atau bukan budak atau hamba. Mereka sebuah keberuntungan untuk dinasti Ayyubiyah dan Mamluk karena berbasis di Mesir yang jiwa keagamaannya sangat kuat. Dan beruntung juga bagi Mesir dianugerahi dinasti Ayyubiyah dan Mamluk yang amaliyah keagamaannya sejalan dengan karakter masyarakat Mesir. Sekian dari saya.